ujian komprehensif ini di alamat e-learning.institutpendidikan.ac.id. Alamatnya sekarang kita ubah. Kenapa? Karena ada sedikit kendala teknis. Jadi kita mendadak bikin lagi tempat baru yaitu lms.institutpendidikan.ac.id gitu. Jadi sekali lagi kita pindah alamat dari awalnya e-learning.institutpendidikan.ac.id, sekarang pindah ke lms.institutpendidikan.ac.id. Jadi silahkan buka di browser Anda alamat ini untuk mengikuti ujian komprehensif. Jadi browsernya boleh Google Chrome atau boleh Mozilla Firefox. Ujian ini bisa Anda akses melalui PC atau desktop atau laptop Anda, atau juga HP sebenarnya. Cuma saya sangat tidak menyarankan Anda menggunakan HP untuk mengikuti ujian ini. Kenapa? Karena di layar Anda itu space-nya akan sangat terbatas, jadi tulisannya mungkin terlalu renyah gitu. Jadi usahakan menggunakan PC, boleh itu laptop ataupun desktop. Oke, jadi untuk pertama buka browser, ketik lms.institutpendidikan.ac.id, kemudian masuk ke alamat ini. Oke, ini jangan dulu dihiraukan, ini ada dua. Yang atas ini adalah untuk itu prodi pendidikan dan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kita yang ini nih. Tapi nggak usah dihiraukan, ada tinggal login saja. Seperti ini, saya akan login dengan akun dummy. Akun dummy ini sudah saya set sebagai akun student. Jadi kira-kira ini adalah tampilan student Anda gitu. Nanti akan ada seperti ini, Anda enter aja, nggak usah banyak dibaca, lama-lama. Oke, ini Anda langsung aja klik ujian Kompre 2 PBI yang ini nih, gitu. Yang Kompre 2 PBI Anda klik seperti ini. Oke, ini akan membawa Anda ke ruang kelas virtual tempat Anda ujian nanti. Nanti Anda baca ini. Ini adalah ada instruksinya. Jadi ujian kita nanti akan terdiri dari 3 section, section 1, section 2, and section 3. Section 1 itu language proficiency. Ujian ini akan menguji kemahiran berbahasa Anda, berbahasa Inggris. Di sini bentuk ujiannya ada listening-nya, ada written structure-nya, kemudian ada juga reading comprehension. Ya, karena ada listening, pastikan perangkat Anda memiliki audio yang berfungsi dengan baik gitu. Anda boleh menggunakan headset atau menggunakan loudspeaker. Jadi kalau menggunakan desktop, silakan mau gunakan headset atau loudspeaker juga nggak apa-apa gitu. Kalau saya sih enaknya pakai headset gitu, asal headsetnya yang bagus juga sih. Oke, eh, ini seperti Anda lihat di bawah ada 3 section. Cuma saya ulas sedikit. Jadi yang seksi pertama ini yang language proficiency ini bisa Anda mulai di antara jam 7.30 sampai jam 9.30. Waktunya 1 jam. Jadi kalaupun ini tertera di sini 2 jam, waktu pengerjaan Anda tetap 1 jam gitu. Jadi jangan salah mengerti, jangan salah paham bahwa waktu pengerjaan tiap section ini semua itu 1 jam. Untuk yang section pertama Anda bisa mulai jam 7.30 gitu. Kalau Anda mulai jam 7.30 berarti Anda harus selesai jam 8.30 gitu. Anda agak bisa misal jam 7.30 bisanya baru jam 8, silahkan Anda mulai jam 8 gitu. Berarti Anda harus selesai jam 9 gitu. Pak, kalau saya bisa waktunya jam 9 masih bisa sebenarnya, tapi walaupun Anda mulai jam 9 seperti itu, walaupun masih bisa, si ujian ini akan secara otomatis tertutup pada jam 9.30. Sehingga kalau Anda mulai jam 9, waktu Anda untuk mengerjakan hanya 30 menit. Nah, untuk yang section selanjutnya pun sama seperti itu, waktunya 60 menit. Cuma yang section 2 ini berada sekitar jam 9, bukan sekitar, dari jam 9 sampai jam 11. Jadi Anda boleh mulai jam 9, boleh mulai jam 10 juga boleh, 9.30 juga boleh. Gitu ya. Jadi silahkan. Yang penting Anda punya waktu 60 menit. Kenapa saya bilang seperti ini? Anda sangat disarankan untuk memulainya sedini mungkin, as early as possible. Jadi kalau ini jam 7.30 atau ini jam 9, ya mulai aja jam 9 gitu. Jangan menunggu jam 10 gitu. Kalau jam 10 sih masih aman sih, tapi misalkan jam 10.30 gitu Anda mulai, nah itu Anda hanya punya waktu setengah jam, sedangkan soal juga cukup lumayan banyak gitu. Jadi kemungkinan Anda hanya punya waktu
1 sampai 1,5 menit untuk satu persoalnya gitu. Karena soalnya lumayan banyak gitu. Jadi saya sarankan akses sedini mungkin gitu. Kemudian yang ketiga ini literature, ini juga 60 menit sama antara jam 10.30 sampai jam 12.30. Anda mulai jam 10.30 selesai jam 11.30. Anda mulai jam 11 berarti selesai jam 12 dan seterusnya gitu. Nah, ini ada aktual test yang tiga ini. Ini walaupun Anda paksa sekarang mau mengerjakan sekarang, Anda nggak akan bisa karena ini belum bisa Anda akses gitu. Nanti kalau sudah ada Anda boleh bisa mengaksesnya di sini ada tulisan attempt quiz now seperti ini nih, attempt quiz now. Nah, ini ada keterangan karena ini sebenarnya formatnya format kuis bukan format ujian. Jadi format kuis ini saya manfaatkan untuk melakukan ujian komprehensif karena pada dasarnya sama saja gitu. Ini ada keterangan this quiz will not be available until Saturday 6 Juni 2020 jam 7.30 gitu. Jadi kuis ini baru bisa Anda akses itu pada hari Sabtu 6 Juni 7.30. Yang ini pun sama, yang Lewis Sitting Methodology pun sama, cuma jamnya aja yang berbeda gitu. Jadi Anda nggak bisa mengaksesnya sekarang. Paling kalau Anda ingin coba-coba seperti apa bentuk tesnya, jadi Anda bisa mengikuti simulasi tes seperti ini. Ini ada simulasi tes. Untuk mengikuti ini attempt allowed 3 kali, artinya Anda boleh boleh mencoba simulasi ini sebanyak 3 kali. Satu kali simulasi waktunya adalah 30 menit gitu. Jadi Anda silahkan coba mengikuti simulasi ini, klik attempt quiz now untuk memulai gitu. Jadi kalau sama nanti pun kalau aktual tesnya Anda attempt quiz now. Tapi kalau aktual tesnya Anda hanya dibatasi untuk satu kali saja gitu, sekali percobaan. Kalau ini 3 kali percobaan untuk aktual tesnya nanti hanya satu kali saja. Oke, saya coba start attempt seperti ini. Begitu ada start attempt seperti ini, waktu langsung akan berjalan. Lihat, ini durasinya yang kita berikan 30 menit tadi, ini terus berjalan berkurang gitu. Kalau nanti 60 menit, sekarang ini karena bobodoan 30 menit saja juga udah kepanjangan. Nah, ini ada contoh soal listening. Jadi Anda silahkan bisa klik listening seperti ini. Ini kalau Anda di PC-nya ada IDM seperti ini, Internet Download Manager, saya sarankan uninstall dulu. Ini akan mengganggu pekerjaan Anda gitu. Biasanya di tengah-tengah gitu, ini mencoba mendownload si audionya. Jadi uninstall dulu, nanti akan mengganggu gitu. Nah, ini ada contoh listening yang pendek, cuma 3 detik kan. Nah, setelah listening biasanya ada satu soal. As soon as Dave's had his shower, I'll have mine. Nah, ini contohnya seperti itu As ya. soon as Dave's had his shower, I'll have mine. Ini saya menggunakan headset. Nggak tahu apakah di video tutorial ini si audionya terdengar dengan jelas atau tidak. Tapi di headset saya yang pasti ini terdengar dengan jelas gitu. Ini si audionya bisa Anda As soon as Dave's had his ulang-ulang shower, seperti I'll have ini. mine. Bisa juga Anda pause di tengah-tengah. Mungkin Anda ingin pause atau mengulangnya barangkali satu kali nggak kedengar. Tapi saya nggak menyarankan terus berulang-ulang karena soalnya akan banyak itu nanti akan memakan banyak waktu. Nah, selain yang pendek 3 detik ini juga ada soal audio soal listening yang durasinya 2 sampai 3 menit. Ini contoh yang 2 menit saja gitu. Ini contoh What's audio the yang 2 first thing you menit. want to do when we get to London, Mike? I don't know. Nah, I really want to see the tower. kalau yang audio yang panjang seperti ini biasanya soalnya satu audio misal ada 4 soal atau 5 soal. Ini di contoh ini hanya 2 soal ya, gitu. Gitu. Jadi ini kira-kira bentuk soalnya seperti ini, ada yang PG, pilihan ganda. Seperti ini pilihan ganda. Anda nggak terlalu asing gitu dengan bentuk pilihan ganda. Ini ada readingnya, udah ada pilihan gandanya. Atau juga ada yang fill in the blank seperti ini. Nah, fill in the blanknya Anda bisa ada yang berupa fill in the blank tapi Anda sudah disediakan pilihan jawaban seperti ini. Atau ada fill in the blank yang jawabannya Anda harus mengetik sendiri gitu dalam bentuk short answer gitu. Jadi ada fill in the blank tapi hanya satu kata biasanya short answer gitu. Misal di sini katanya apa gitu. Dailan misal kalau jawabannya Anda was meren. Ya, berarti Anda harus mengetik was di sini gitu. Instead of milih seperti ini gitu. Jadi sekali lagi fill in the blanks-nya ada yang berupa pilihan seperti ini, ada yang short answer. Kalau ada pilihan tinggal milih, tapi kalau nggak ada pilihan seperti ini berarti Anda harus mengisikannya dengan cara mengetik secara manual.
Ini juga fill in the ini bentuknya true and false. Nah, true and false seperti ada yang true and false seperti ini juga. Nanti ada true and false yang bentuknya tapi kayak PG gini hanya AB gitu, true and false gitu. Ada yang seperti ini, sama aja sih. Kemudian juga ada soal yang bentuknya matching. Nah, kebetulan di simulasi ini nggak ada yang bentuk matching, saya nggak bikin. Tapi pada dasarnya sama aja dengan paper base gitu. Yang matching itu ada kolom kanan, ada kolom kiri yang ada harus jodohkan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini silahkan isi, jangan sampai tidak terisi ya. Gitu. Kalau Anda sudah isi seperti ini saya akan isi secara sembarang saja. Saya akan isi secara sembarang seperti ini gitu. Tapi nanti Anda harus benar-benar isinya. Silahkan isi semua. Gitu seperti ini ya. Pastikan semua sudah terisi gitu. Oke. Nah, kalau Anda mau mereview jangan dulu finish attempt. Jadi saya sarankan jangan dulu finish attempt. Jadi review dulu jawaban Anda. Kalau misalkan Anda mau mereview dulu. Jadi silahkan balik lagi ke atas seperti ini untuk mereview jawaban. Kalau Anda sudah yakin silahkan finish attempt. Oke. Nah, gitu. Ini menandakan yang gray-gray ini, warna gray di bawah ini menandakan bahwa semua soal sudah terisi. Misal nomor 2 ini belum terisi, biasanya ini nggak ada gray-nya, tapi masih putih semua kotaknya seperti ini. Kemudian ini statusnya answer save, answer save, answer save. Ini artinya jawaban Anda sudah tersimpan gitu. Tetapi walaupun sudah tersimpan, ini pekerjaan Anda belum selesai. Jadi masih ada satu langkah lagi yang harus Anda lakukan. Kalau hanya sampai seperti ini, artinya eh, si nilainya nggak akan keluar gitu. Jadi pastikan untuk klik submit all and finish gitu. Jadi untuk menyelesaikan ujian Anda tinggal klik submit all and finish seperti ini. Kalau Anda sudah yakin silahkan submit all and finish. Ini konfirmasi submit all and finish. Oke. Nah, di layar Anda ini bakal langsung kelihatan jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang salah. Seperti ini jawaban saya nomor 1 ini salah, ternyata ada tanda cross. Nomor 2 benar semua. Oh, nomor 3 ini ada yang benernya, ada yang salahnya gitu. Jadi, nah ini nomor 4 ternyata salah gitu. Kalau yang benar ini ditandakan dengan ini. Kalau warnanya orange seperti ini adalah ada partially correct, ada yang benar, ada yang salah. Kemudian kalau yang ini incorrect nih, yang warna merah seperti ini. Kalau sudah ya sudah finish review. Nah, seperti itu. Karena ini adalah simulasi, Anda boleh mengulangnya gitu. Ada re-attempt quiz. Tapi sampai 3 kali ya mengulang. Tapi kalau nanti actual test, Anda hanya memiliki satu kesempatan. Mana nilai Anda? Nilai Anda ini ada 5 dari 9, total 9 gitu. Jadi langsung kelihatan nilainya. Nanti saya akan umumkan passing grade-nya gitu. Misal untuk yang section 1 Anda harus nilai berapa minimal untuk lulus, section 2 harus nilai berapa untuk lulus, dan section 3 juga nilai berapa. Itu saja mungkin tutorial dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan dikomunikasikan di grup seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.